Halo Bapak Ibu semua, selamat datang di Mediatama Academy. Bapak Ibu semua, hari ini akan melakukan proses pembinaan dan sertifikasi ahli K3 listrik. Perkenalkan, saya Denny, saya penanggung jawab untuk pembinaan dan sertifikasi ahli K3 listrik hari ini. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Pembinaan dan sertifikasi ahli K3 listrik sertifikasi Kemenaker dilakukan selama 18 hari, yang mana 14 hari Bapak Ibu semua akan melakukan teori secara tatap muka di sini. Nah, hari ke-15 Bapak Ibu semua nanti akan ada praktek ya. Nanti prakteknya akan diinfo oleh penanggung jawab kita untuk pelaksanaan ahli K3 listrik ini. Nah, nanti di hari ke-16, 17, dan 18 Bapak Ibu semua akan ada ujian. Nah, hari ini harusnya Bapak Ibu semua sudah menginstall aplikasi yang diwajibkan oleh penanggung jawabnya ya, atau PIC-nya atau kepala sekolah kalau kami bilang. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah aplikasi Teman K3. Aplikasi ini adalah aplikasi yang dikeluarkan dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan dan hanya ada di Play Store. Untuk apa? Untuk digunakan absen pagi dan siang. Lalu yang kedua, Bapak Ibu semua akan menginstall aplikasi Mika Suprep K3. Ya, ini aplikasi yang ada di Mediatama, Bapak Ibu semua untuk digunakan absen pagi dan sore hari. Nah, selama 14 hari tatap muka di Mediatama, Bapak Ibu semua wajib mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Mediatama. Contoh, wajib menggunakan sepatu, kemeja, tidak boleh pakai kaos oblong. Lalu kalau Bapak Ibu semua mau merokok, silakan, nanti akan ditentukan oleh tim dari Mediatama. Yang pastinya Bapak Ibu semua wajib hadir tatap muka 14 hari di Mediatama ini. Datang jam 8 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk breaknya Bapak Ibu semua akan ada break jam 10 sampai 10.15, lalu nanti akan ada break jam 12 sampai dengan jam 13, dan akan ada break sore lagi mungkin 15.15 atau 15.30 tergantung dari instrukturnya. Nah, selama 14 hari Bapak Ibu semua akan mengikuti proses pembinaan dan sertifikasi oleh tenaga ahli dari akademisi, dari praktisi, ataupun dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan. Pastikan Bapak Ibu semua hadir on time jam 8 sampai dengan jam 17. Hari ke-15 Bapak Ibu semua wajib menggunakan sepatu safety. Kenapa? Karena hari ke-15 Bapak Ibu semua akan ada praktek ahli K3 listrik di tempat yang Mediatama sudah tentukan. Nah, pastikan Bapak Ibu semua sudah mempersiapkan semua perlengkapannya. Nah, nanti Bapak Ibu semua wajib menggunakan jeans juga ya. Lalu helm nanti akan diberikan atau dipinjamkan dari pihak penyelenggara yang ada di sana. Dan Bapak Ibu semua juga nanti akan diberikan sarung tangan elektrikal. Nah, setelah Bapak Ibu semua praktek di hari ke-15, nanti di hari ke-16-nya Bapak Ibu semua ada waktu 1 hari untuk melakukan atau membuat makalah yang akan dipresentasikan di hadapan Kemenaker di hari ke-17 atau ke-18. Itu adalah ujian presentasi online. Hari ke-18-nya Bapak Ibu semua ada ujian di Teman K3. Nah, nanti Bapak Ibu semua wajib menggunakan laptop, jadi tidak boleh menggunakan handphone. Dan pastikan wajib hadir. Nah, hadirnya Bapak Ibu semua untuk di hari ke-16, 17, 18 tidak di Mediatama ya, tapi di tempatnya masing-masing, apakah itu di hotel, di rumah, atau di kantor, atau di kafe, terserah Bapak Ibu semua, tapi tidak tatap muka di Mediatama. Nah, misalkan Bapak Ibu semua sudah dinyatakan lulus, nanti Bapak Ibu semua akan mendapatkan e-certificate dan SKL. Dan pastikan semua administrasi sudah lengkap. Apa itu? Ada ijazah, ada fakta integritas, surat keterangan sehat, pas foto, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipastikan semua. Hari ini sudah beres semua itu administrasi, sehingga tidak ada yang terlewat. E-certificate dan SKL fungsinya buat apa? Fungsinya adalah mengcover sertifikat dari Kemenaker. Kenapa? Karena sertifikat Kemenaker itu keluarnya 3 sampai dengan 6 bulan loh teman-teman. Jadi sampai dengan itu keluar, Bapak Ibu semua silakan menggunakan e-certificate dan SKL sementara. Kalau misalkan sertifikat Kemenaker keluar, Bapak Ibu semua boleh secara paralel untuk mengajukan OJT, on the job training, atau Bapak Ibu semua mempraktekkan ilmunya di tempat kerjanya masing-masing. Buat apa Pak OJT? OJT diperlukan untuk teman-teman Bapak Ibu semua mengajukan SKP dan lisensi. SKP dan lisensi bisa kita urus kalau sertifikatnya sudah ada
ada OJT-nya baru bisa kita urus. Prosesnya gimana? Prosesnya 3 sampai dengan 6 bulan setelah sertifikat selesai. Jadi pastikan Bapak Ibu semua sudah mengerjakan OJT. Waktu mengerjakan OJT, Mediatama berikan yaitu 6 bulan. Silakan Bapak Ibu semua membuat OJT selama 6 bulan ini. Jadi jangan sampai terlewat. Untuk apa? Keperluan SKP dan lisensi. Oke, itu aja informasi dari saya. Misalkan ada pertanyaan, silakan tanyakan ke panitia ataupun PIC yang jaga hari ini. Ya, semoga dengan sertifikasi pembinaan ahli K3 listrik ini Bapak Ibu semua yang sudah kerja bisa meningkatkan karirnya, dan yang belum kerja bisa juga untuk mencari kerja di tempat yang Bapak Ibu semua inginkan. Oke, itu aja dari saya. Semoga Bapak Ibu semua lulus menjadi seorang ahli K3 listrik yang profesional. Salam SIP.